Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bariyaan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfad wa ayyina batal watani fil alamin bimati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terukur kepada kita. Tidak lupa pula salawat serta salam kita hadiahkan kepada seorang pemuda padang pasir yang tidak pernah memakai dasi, seorang pemuda padang pasir yang tidak pernah naik Ferrari, dan seorang pemuda padang pasir yang tidak pernah makan KFC. Yakni beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga beliau tidak berbanyak salawat kepada beliau, kelak beliau dapat masuk kita di dalam kiamat. Amin amin ya. Dan berkat perjuangan bersama beliau lah sehingga Islam itu ada dan ilmunya sampai kepada kita, dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman kita makan besi menuju zaman kita makan bodi, dari zaman kemana-mana harus pakai jalan kaki menuju zaman kemana-mana tinggal besar di sini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tutup kuliah ini, atau mungkin akan menjadi khususnya kuliah ini yang sedikit diperpanjang, yaitu tentang malu berbuat dosa. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa malu merupakan anugerah luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada berbagai macam jenis rasa malu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun malu yang ingin saya sampaikan adalah malu ketika ingin berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u wal imanu qulina jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar." Yang artinya, sesungguhnya rasa malu dan iman merupakan pasangan dalam segala situasi dan kondisi. Apabila rasa malu sudah tidak ada, maka iman bersirna. Hadis riwayat Al-Hakim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang memiliki rasa malu, maka seseorang tersebut akan selalu tercegah dari berbuat dosa. Rasa malu dapat menjadi tameng, rasa malu dapat menjadi pelindung, pencegah ketika kita akan melakukan perbuatan dosa. Kenapa kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah lagi Maha mengetahui. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita kemanapun kita, maka wajib kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, ketika kita sudah memiliki rasa malu,
Jika kita sendirian, berduaan, bertigaan, atau kita sedang berkumpul, di dalam perkumpulan tersebut terdiri dari 10 orang, 1000 orang, atau bahkan bisa lebih. Di sela-sela kesibukan tersebut, di sela-sela kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak akan melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, zaman sekarang zamannya banyak orang-orang yang sudah tidak memiliki rasa kesamaan. Kenapa zaman sekarang bisa dibilang banyak orang-orang tidak memiliki rasa malu? Mabuk bersama tidak Bapak Ibu, dosa. Zina, dosa tidak Bapak Ibu, dosa. Membuka aurat, memamerkan aurat, memperlihatkan aurat kepada yang bukan mahram, itu termasuk dosa bagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dosa. Namun zaman sekarang hal tersebut bisa kita saksikan, bisa kita lihat, seolah-olah hal tersebut adalah hal yang wajar untuk dilihat, dan mereka yang melakukan perbuatan tersebut seolah-olah hal itu layak untuk dilakukan, seolah-olah hal itu bagus untuk dilakukan, seolah-olah hal itu wajib untuk dilakukan. Namun tanpa disadari, Allah sangat benci ketika kita melakukan perbuatan dosa. Allah tidak suka ketika kita melakukan perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka melakukan perbuatan tersebut? Karena mereka tidak memiliki rasa malu di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam jiwa. Mereka melakukan tersebut karena dalam hadis pun telah menyampaikan Rasulullah Bapak Ibu berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma atrakan nasu min kalami nubuwwati ula, yang didapatkan manusia dari kalimat kenabian yang pertama ialah tidak lam tasaihi fasna' masyita." Apabila kamu tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Pak, Bu, orang-orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Orang-orang yang melakukan hal tersebut karena mereka tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, cara Allah membinasakan seorang hambanya bukan dengan cara memberikan hambanya kurus, bukan, atau dengan cara memberikan hambanya miskin, bukan, atau dengan cara memberikan hambanya sakit. Tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara Allah membinasakan seorang hamba yang tersebut adalah dengan Allah cabut rasa malu di dalam dirinya. Dengan dicabutnya Allah, dengan dicabutnya rasa malu yang ada di dalam diri seseorang, maka binasalah seseorang tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita masih memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita ingin melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih pada masuk Ramadan ini, di mana banyak umat-umat Muslim berlomba-lomba berbuat kebaikan, umat-umat Muslim berlomba-lomba mencari amal baik, umat Muslim berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kenapa kita harus melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada alasan untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, berdirinya saya di sini bukan hanya sekedar untuk menyampaikan. Berdirinya saya di sini bukan hanya sekedar untuk memberitahu, tapi berdirinya saya di sini juga ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanamkan rasa malu di dalam diri
juga kepada anak-anak Bapak Ibu, karena bangsa hari ini adalah bangsa masa depan. Bangsa masa depan tergantung pada anak-anak muda pada hari ini. Apabila anak-anak muda pada hari ini sudah berusaha, sudah tidak memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masa depan sudah bisa kita saksikan bersama-sama bagaimana keadaannya. Tidak bisa dibayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan tertanamnya rasa malu di dalam hati kita, di dalam pikiran, di dalam jiwa pada bulan suci Ramadan ini, keluarnya kita dari bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita sudah tergolong dalam orang-orang yang malu ketika akan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika yang datang pasti akan pergi, maka saya juga izin pamit undur diri. Cukup lihat apa yang disampaikan tanpa harus melihat siapa yang menyampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf, karena yang benar